Di era disrupsi, investasi bukan sekedar urusan angka ekonomi. Ia adalah motor penggerak kesejahteraan publik. Laporan Visitasi Kepemimpinan Nasional, Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2, Angkatan 16, Kelompok 2, hadir merekam jejak transformasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lokus ini dipilih bukan tanpa alasan. Disinilah kepemimpinan adaptif diuji untuk menyelaraskan regulasi nasional, memangkas ego sektoral, dan membangun ekosistem investasi yang bersih, transparan, serta akuntabel. Transformasi nyata bergulir sejak Agustus tahun 2021 melalui penerapan Online Single Submission Risk-Based Approach atau OSRBA. Bukan sekedar mendigitalisasi dokumen, DPMPT SPNTB membangun ekosistem pendukung yang kuat, mulai dari layanan perbantuan helpdesk, konsultasi virtual, hingga integrasi 8 mall pelayanan publik di kabupaten dan kota. Hasilnya, terekam nyata dalam angka. Pada tahun 2024, realisasi investasi melejit hingga Rp54,5 triliun atau mencapai 214,77% dari target. Tren positif ini berlanjut di tahun 2025 dengan capaian Rp61,1 triliun. Sebuah lompatan besar yang dibarengi dengan penyerapan belasan ribu tenaga kerja lokal di bumi Gora. Namun, esensi visitasi kepemimpinan bukanlah validasi atas kenyamanan, melainkan jeli melihat ruang penyempurnaan. Melalui analisis mendalam, Kelompok 2 mengidentifikasi isu strategis prioritas, yaitu belum optimalnya efektivitas mekanisme terpadu penyelesaian hambatan investasi lintas kewenangan. Tantangan tata ruang, sinkronisasi rencana detail tata ruang kabupaten atau kota dengan OSS, status lahan, hingga pengawasan berbasis risiko, menjadi simpel-simpel krusial yang memerlukan ketegasan kepemimpinan lintas batas organisasi. Sebagai sumbangsih pemikiran strategis, Kelompok 2 merumuskan 5 rekomendasi utama. Pertama, memperkuat fungsi Satgas Percepatan Investasi melalui penetapan focal point di setiap instansi teknis dan daerah. Kedua, mengintegrasikan data perizinan, LKPM, dan data spasial menjadi dashboard informasi manajerial untuk pengambilan keputusan pimpinan. Ketiga, mengakselerasi kapasitas adaptasi SDM SIA terhadap regulasi yang dinamis. Keempat, memperkuat kesiapan proyek investasi melalui sinkronisasi dokumen, investment project, ready to offer atau IPRO, dengan kesiapan lahan di lapangan. Dan kelima, membangun mekanisme deteksi dini, risiko sosial demi stabilitas dan keberlanjutan investasi daerah. Pembelajaran berharga dari Nusa Tenggara Barat menegaskan bahwa transformasi tata kelola tidak cukup hanya melalui digitalisasi, tetapi membutuhkan pelembagaan inovasi dan kepemimpinan adaptif yang konsisten. Kami, Kelompok 2 Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2, Angkatan 16, siap membawa spirit perubahan lintas batas ini demi mewujudkan birokrasi Indonesia yang berdampak, kompetitif, dan melayani. Kelompok 2 Visitasi Kepemimpinan Nasional 16 bersinergi, beradaptasi, menginspirasi negeri. Ya, jadi alhamdulillah pada hari ini kita sudah melakukan visitasi Kepemimpinan Nasional ke DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur. Banyak hal atau pembelajaran atau lesson learned yang kita ambil dari sini, bagaimana mereka bisa progresnya begitu cepat ya untuk mendatangkan investasi dengan aman, kondusif, dan itu bisa membahagiakan semua pihak, bukan hanya bagi pemerintah pemanfaatannya, tapi juga bagi masyarakat dan juga stakeholder yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Kelompok 2, bersatu, bergerak, berdampak.